Nah, kalau menurut saksi hidup yang dulu dikerja paksa itu, yang meninggal di sini yang nggak dikasih makan, langsung dibuang ke bawah. Ini kan bawahnya itu sungai. Oh, jadi yang nggak dikasih makan mati, Iya, yang mati meninggal, mau kerja paksa meninggal kelaparan, langsung mayatnya dibuang ke sini. Iya. Sebelum masuk ke sana nggak? Jarang dimasukin. Ya. Tapi boleh ya? Boleh. Boleh. Ya. Oh, dulu mah kan banyak yang pengen tahu suasana malam, sering juga ada banyak kejadian. Sempat juga dipasang lampu nih. Kan dari masalah itu bukan masalah air, soalnya saluran air yang di bawah tadi itu Kabur nih, kabur. Bentar. Gak bisa nangkep. Maaf ya Pak, Nona nggak mau fokus. terus dimasukin ke sel. Ini yang sering dipakai untuk shooting-shootingan seperti jurnalisa dunia lain, cuman kalau dunia lain itu gagal itu dalam artian di sini ada satu mitos. Ini yang sering orang-orang itu masuk seperti meditasian terus semacam yalah begitulah ya, suara-suara gitu lah ya, asalnya satu sini tapi terus merembet gitu. Merembetnya di dalam apa di luar? Di luar. Sempat tertarik juga saya. Betul, saya demi Allah ya nih, saya pernah pingsan juga. Memaskan. Iya. Itu berapa hari yang lalu ya? Sebelum corona. Jadi di setiap kamarnya tuh kayak, kan ada beberapa kamar ya, tadi yang kayak kalian lihat itu. Jadi di kamar-kamarnya tuh ada bunyi desisan gitu, bener-bener dari dalam kamar. Baru ada suara kayak ngagetin gitu, kayak ini gitu deh. Pak Nono mau nemenin kita untuk masuk ke gua Belandanya. Jadi di dalam ini berapa meter Pak masuknya? Kalau panjangnya itu 144 meter, kalau luasnya 750 meter. 750 meter, jadi ini tadi lebih dalam, lebih luas dibanding gua Jepang yang di depan tadi ya? Betul. Di dalam ada apa aja Pak? Ada ruang interogasi, ada penjara, ada bekas radio. Nanti sambil masuk kita terangkan aja. Boleh, sambil masuk kita nanti dijelasin sama Pak Nono ke dalam. Yuk. Pertama dibikin tahun 1906. Jadi Belanda bikin cuma satu jalur aja dulunya. Jadi fungsi utamanya untuk pembangkit listrik, ya tenaga air, ngambilnya dari air terjun. Cuma 1918 itu berubah fungsi menjadi benteng pertahanan sama pusat stasiun radio yang ada di Bandung Selatan di Gunung Puntang. Ini udah bagus, udah direnovasi. Ini direnovasi 1965 sesudah kemerdekaan, waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Jadi sebenarnya sebelumnya ini apa tanah? Sebelumnya sama dengan gua Jepang. Oh, jadi kayak Batu-batu. batu. Ya, cuman diperbaharui oleh tentara Indonesia tahun 1965. Karena memang mau dijadiin gudang senjata sama Betul. tentara. Lalu 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sempat juga dipasang lampu nih. Oh iya tuh. Kan dari masalah itu bukan masalah air, soalnya saluran air yang di bawah tadi itu Kabur nih, kabur. Bentar. Gak bisa nangkep. Maaf ya Pak Nona ya. Gak bisa nangkep. Cuman dipasang lampu itu karena saluran air yang di bawah tadi itu dipindahkan ke atas, dibikin lagi di atas ini ada terowongan nih 3.000 meter yang ngambilnya dari air terjun. Airnya ditampung di kolam pakar, turbinya di Dago Beko sekarang masih berfungsi. Itu peninggalan Belanda ya 1923. Sekarang dikelola oleh Indonesian Power. Jadi sebenarnya takut ya karena saluran airnya itu takutnya mengganggu si listrik. Betul. Nah,
Nah ini dibagi dalam 3 jalur. Ini jalur pertama tadi 140 meter, jalur kedua ini 126 meter. Jadi fungsinya dulunya untuk pos jaga sekaligus lubang pengintaian. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini. Ini Belanda yang bikin, bukan Belanda yang bikin, jadi Belanda yang nyuruh, yang Indonesia yang bikin waktu kerja paksa Prodi. Ya. Jadi begini, kenapa Jepang sama Belanda berdekatan? Karena ini juga sempat diambil alih oleh Jepang. Jadi Belanda nyerang Tampasarat, Jepang pakai ini. 1942 Jepang itu kekurangan gudang amunisi, makanya dia bikin lagi yang di tadi. Yang di sebelumnya. Betul. Fungsi kamar-kamar ini dulunya untuk barak itu jumlahnya ada 15 barak. Tiap barak itu dikasih satu, ini di atasnya untuk penyimpanan makanan sama pakaian yang di atas. Ini satu kamar itu ada tempat penyimpanan makanan sama pakaian. Nah ini luas Tambora ini 521 hektar kurang lebih. Jadi mencakup juga dengan tebing keraton, udah ikut di sini. Sama Curug Dago. Curug Dago itu yang dari terminal kan Curug itu udah satu kawasan, jadi udah satu tiket nih sama ini. Dari belakang juga bisa langsung jalan ke arah air terjun dari belakang gua, dari luar gitu maksudnya. Dari belakang gua ke arah air terjun itu objek wisatanya masih banyak ya. Dari pertama jembatan gantung, terus Perusak, Batu Batik, terakhir Omas Maribaya, Rembang. Nah ini di depan juga ada ruang interogasi. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini, di ruang interogasi. Nah ini ruang interogasi. Nah ini ruang interogasinya. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu nih di sini, di ruang interogasi, terus dimasukin ke sel. Sempat kemarin dipakai untuk kita keluar dari sejarah, menyimpang sedikit. Oh ya? Ini yang sering dipakai untuk shopping-shoppingan seperti jurnalisa dunia lain, dunia liar. Cuman kalau dunia lain itu gagal itu dalam artian di sini ada satu mitos, ada satu kata yang tidak boleh disebutkan ya. Jadi pesertanya itu diharuskan menyebutkan bukan di sekitar Goa aja, tapi di daerah Dago. Karena tersebut jadi orang Dago itu menyebutkan rasanya cabai padat aja. Nah ini ada proses pemikirannya, ini yang belum selesai. Ini cara bikin seperti ini yang belum jadi. Nah ini ada proses pemikirannya, ini cara bikin seperti ini. Jadi dikeruk dulu bagian tengahnya, baru pinggir-pinggirnya. Ini yang sering orang-orang itu masuk seperti meditasian, terus semacam yalah begitulah. Sebenarnya dari pihak dinas itu nggak boleh ada yang masuk meditasi itu seperti malam-malam begitu, tapi orang kan bisa nyelonong aja gitu masuk. Untuk sama itu masih asli ya? Ya ini masih asli nih, sama seperti Jepang. Kalau ini udah di periode dialusin, ini udah pakai semen. Ini juga sama seperti ini, cuma ini masalahnya ke dalamnya itu ada mata air nih, jadi ada remesan air tuh. Jadi kalau terlalu di kesana dipaksain itu airnya bocor tuh seperti itu kan, itu remesannya udah kelihatan. Terus itu ada kayak ada lubang di atas. Iya, mau dibikin seperti yang ini, seperti ada penyimpanan makanan tuh yang di atas. Cuman ada mata air itu, airnya udah keluar tuh. Oh iya betul. Tuh gitu kan. Iya betul. Jadi terpaksa diberhentikan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu untuk di Gua Belanda ini yang istirahat di sini kan tadi kata Pak Nono kan yang tidur biasanya mereka di sini di kamar-kamar. Betul. Yang tidur itu tentara Belandanya atau apa? Orang Belanda, tentara Belanda. Tentara Belanda. Jadi Indonesia itu dikerjakan di sini, pekerjaan kerja paksa Robi, terus sebagian rakyat yang bocor ditahan di penjara. Penjaranya ada. Nah ini video yang ketiga. Nah ini video yang ketiga ini punya panjang 100 meter. Fungsi utamanya dulunya untuk angkutan logistik. Ini bisa masuk kendaraan. Barang-barang ya Pak ya, masuk dari sini ya. Betul. Jadi semuanya ada 3 jalur. Jalur pertama 144, jalur kedua 126, jalur ketiga ini 100 meter. Ada 15 barak tidur semuanya. Nah ini di depan juga ada sel, ada penjara. Iya, memang jerujinya udah dibongkar ya. Udah bukan dibongkar, ada yang dibongkar. Nah ini sel tahanannya. Ya ini penjara ini kan dulunya pakai jeruji.
Jadi ngontrolnya dari Betul. karena mereka berapa Iya. meter ya Pak, di sini ya? Ini jarak untuk membuka pintunya. Oh iya. Iya. Di sini. Ya. Di sini besar. Iya. Nah, kalau untuk penjaganya sendiri, ini bisa diisi sampai berapa orang? Itu belum ada ketentuan. Nggak ada Belum ada ketentuan. detail kelemahannya. Maksud saya apa dia? Harusnya ini kan kapasitasnya nggak begitu besar ya Pak? Betul. Paling muat 30-an paling. Nah, kita dorong lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan ada yang ini stasiun radio. Dulunya di Gunung Buntang di daerah Banjaran, karena di sana gampang dari serangan udara, dipindahkan ke sini 1923. Jadi ini untuk menangkap arak-arakan tentara Jepang kan. Nah ini di depan juga ada rel. Ini fungsinya untuk alas roli nih, kereta dorong. Jadi untuk ngangkut barang-barang berat nih, pakai roli. Titik dengan bendungan terus sama rel kereta api. Kalau peninggalan Belanda kebanyakan. Jadi ini untuk relnya ya Pak? Iya, ngangkut barang-barang berat. Keluar dulu kita Pak sekarang. Saya mau nanya cerita-cerita. Terus ini rame Pak yang buat ibu lihat Pak ya? Oh, kami ini. Ada apa aja tadi yang kata-kata yang nggak boleh disebutkan? Ya. Pak Nuna udah kerja di sini mandu teman-teman yang wisatawan udah berapa lama? Saya dari tahun 69. Tahun 69. Jadi udah beberapa kejadian yang tapi saya nggak mau lihat gitu. Tapi yang sering kejadian pengunjung banyak sih yang seperti yang mendengar suara-suara yang ada suara-suara gitu lah. Kemarin juga sempat waktu liburan itu ada orang kemasukan gitu. Di sini Pak di Jepang di sini. Di sini. Kemarin yang ada yang sempat juga yang masukan massal. Jadi ramean masuk ke dalam, dipandu nggak Pak? Pandu? Enggak, rombongan anak-anak sekolah. Oh jadi mereka sendirian nggak ada Iya. pemandunya? Iya, anak-anak sekolah kan kadang-kadang nggak ada pemandunya, suka ribut-ribut. Ngomongnya kali Ya, ngomongnya nggak kopral benar. mungkin gitu ya. Jadi, terus dibawa ke sana 32 orang lah, kalau di dia pindah mungkin lebih bisa ribuan. 32 orang Iya. kemasukan semua Pak? Iya, asalnya satu sini tapi terus merembet gitu. Merembetnya di dalam apa di luar? Di luar sana satu, keluar terus banyak. Katanya nggak boleh nyebutin kata pedas Iya, itu iya, ya Pak ya? iya. Apa bahasa Sunda? Itu Pedas. semacam ini nih, semacam etik lah. Itu Jadi, kenapa Pak? Kata itu sebenarnya hubungannya apa sih Nah, sama itu sama saya bisa- energi yang di sini? kalau misalkan begini, kalau Sonia dipanggil sama anak kecil, Betul. Sonia enak nggak? Ya. Mungkin Neng nggak enak kan? Iya. Kalau misalkan Neng Sonia atau Kak Sonia, Oh iya. nah gitu kan. Jadi begini, bisa saya menyebutkan Eyang, Jaya, Lada, bisa saya menyebutkan itu, tapi harus pakai Eyang, Eyang, Jaya, Lada, Suma. Nah itu, dan semacam etik lah. Kalau misalkan saya menyebutkan ujungnya aja, mungkin dia juga dibilangnya nggak sok, jadi nggak pakai Eyang, cuman dia teriak. Misalnya begini, Sonia gitu. langsung iya suruh sini kan ini mungkin ngerasa nggak sopan gitu kan, dia panggil sama anak kecil. Kalau mungkin pakai Kasonia kan lebih etis kan, dengarnya gitu. Teman-teman. Nah itu Tolong jangan sembarangan omongannya. Jadi nanti aku tulisin ya kata itu. Tadi harusnya Eyang siapa? Eyang, Jaya, Lada. Nah beliau itu boleh diceritain sedikit ya Pak? Jadi Beliau dulu itu ada orang jadi ini kita masih simpang siur nih ya. Jadi nggak apa-apa, kita menyimpulkan aja. Jadi dulu itu orang itu semacam orang sakti lah, tapi beliau. tapi mati enggak ya, istilah kalau orang Sunda itu tilam lah namanya. Jadi kalau mati itu di mana kuburnya kan, nggak jelas gitu, seperti yang Prabu Siliwangi kan gitu, nggak jelas seperti itu. Tapi beliau itu memang banyak seringnya di sini ya Pak, maksudnya Betul, menampakkan diri. jadi bukan sekitaran Goa Belanda tapi sekitaran Dagopakan. Oh, Dagopakan. Orang Dagopakan menyebutkan rasanya cabai cuma bilang hanet. Iya, hanet. Jadi nggak bilang itu. Nggak ya. bilang itu. Oke. Itu kepercayaan warga sekitar, tapi tetap harus dihargain gitu Iya, ya. itu yang namanya mitos, itu yang saya tetap dikembalikan ke diri kita sendiri.
tapi jangan coba-coba ya, dihargain aja ya Ya, gitu ya itulah. Bapak ya. Dan itu juga kemarin ya terang aja saya yang namanya orang kan kena apesnya juga kemarin juga saya sempat terkal juga saya. Betul, saya demi Allah ya nih, saya pernah pingsan juga. Memasukkan. Ya, Itu beberapa hari yang lalu ya? sebelum corona. Sebelum corona saya tidur di sini waktu lebaran. Itu malam kan Bu? Ya malam. Oh. Malam kalau nggak salah itu malam Rabu lah kalau saya. Ya pertamanya saya ngambil air di sana jam 9. Nggak ada hujan, nggak ada apa gitu. Saya diikutin sampai Apa Pak? Kelihatan nggak sosoknya? enggak, cuman saya udah Berasa. feeling, udah berasa, saya cuek aja. Timbul kan orang lagi begitu-gitu, timbul kan orang itu kalau sering digituin kan timbulnya emosi. Marah Pak. Nah itu, Kesel. ya itu saya keluar kata-kata yang nggak pantas diucapkan lah. Oh, iya. Ya saya keluar ngomong yang enggak. Kebetulan istri saya ada sama anak saya. Saya 3 kali jatuh, 1 kali jatuh berdiri masih kuat, jatuh lagi berdiri lagi, 3 kalinya saya pingsan. Terus saya maaf saya sampai BAB nih. Oh, oke. Kata istri saya sempat saya kayak dicekik gitu. Oh, iya. Kata istri saya sempat ngorok juga gitu. Tapi saya berpikirnya dalam bawah sadar saya menyebutkan kalimat-kalimat ya, kalau begini misalkan saya masih bisa menyebutkan kalimat lapat-lapat Al-Quran, saya menyebutkan itu, alhamdulillah saya sadar. 9 malam sampai jam berapa Pak? Jam 9 malam, saya kejadian jam 9 malam, ke harinya jam 4 sore. Jam 4 sore saya baru bisa. 9 malam diganggu terus. Oh. Sampai siang, baru jam 4 malam jam 4 sore saya langsung tumbang. Itu demi Allah saya bukan ngomong rekayasa saya. Itu memang mungkin salah satunya karena kata-kata kita juga ya Pak Iya. ya. Mungkin Pak Nuno udah saking keselnya ngerasa diikutin sampai ada kata-kata kasar. Iya, Takutnya betul. kejadian Saya seperti sumpah demi Allah nih, kalau saya bohong ya, saya sama istri saya sama anak saya gitu. Saya 3 kali berdiri jatuh langsung nggak sadar. Banyak cerita nih kalau di nggak kelas 1 hari lah. Kejadian. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih Pak yang mereka mau kayak uji nyali kayak Pak Nuno bilang, itu biasanya mereka laporan dulu nggak sih ke Pak Nuno atau ke yang lain? Nggak, sebenarnya nggak boleh nih sama saya. Malam-malam nggak boleh ya? sama yang dari dinas itu nggak boleh. Terus itu Terkecuali kalau mau izin langsung. Ke dinas? Iya, izin langsung. Jadi kalau misalkan ada apa-apanya, dinas yang tanggung jawab. Oh gitu. Sebenarnya dari dinas juga nggak boleh ada kunjungan malam. Karena sampai jam berapa sih Pak kalau misalnya jam normalnya? Tadi katanya jam 4. Jam 4. Tapi jam 4 itu dari sana masuk jam 4, tapi kalau dari sini keluar jam 5 juga sih nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, makasih ya Pak Nuno udah nemenin kita masuk ke Gua Belanda, udah sempat cerita-cerita mitos segala macem ya. Yang percaya nggak percaya, pokoknya jangan dicobain lah, jangan nyoba-nyoba yang aneh ya, bener Pak Nuno ya. Terima kasih Pak Nuno. Nanti kita ke tempat yang lain dulu, ke tempat yang lain lagi dan oke, see you. Ini lampunya tolong. Aku rawat ya. Tadi aku baru
nanya sama partnerku, ternyata tuh suaranya tuh kayak desisan. Iya, aku denger kayak suara shh. Jadi bayangin aja kalian ya, jadi di setiap kamarnya tuh kayak, kan ada beberapa kamar ya tadi yang kayak kalian lihat itu, jadi di kamar-kamarnya tuh ada bunyi shh, shh, gitu. Terus pas udah mau sampai pintu keluarnya baru ada suara kayak ngagetin gitu, kayak ini gitu ya. Oke, akhirnya kita sampai di pintu keluar. Tadi sempat ke beberapa spot wisatanya kayak air terjunnya, jembatan gantung. Ini bahkan belum ke semua spotnya ya, karena aku nggak ke museum. Jadi karena memang di hari ini aku hanya fokus ke Goa Jepang sama Goa Belandanya, dan aku harap kalian suka videonya. Kalau suka kalian boleh like, comment, share, dan subscribe ya video aku, kedua video yang tadi di Goa Jepang dan di Goa Belanda ya. Paling yang aku harus ingatkan berkali-kali, nggak cuma di sini ya, sini nggak cuma di Goa Belanda sama Goa Jepang yang terkenal sama mitosnya bla bla bla, tapi di semua tempat ya, alam, tempat wisata apapun lah ya, kita harus menjaga tutur kata ya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata sembarangan gitu, apalagi yang udah kita tahu itu alam ya. Percaya atau tidak, tapi lebih baik menghargai semua jiwa-jiwa yang ada ya, semua energi yang ada di dunia ini ya. Kita energi, yang lain juga ada banyak energi yang lainnya, jadi saling menghargai ya. Paling itu aja yang aku ingetin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, biar kita bisa tetap jalan-jalan. Next aku jalan-jalan kemana, kalian tetap ikutin. And thank you, see you in the next video everyone, bye.